Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ahmad Fadli dengan NIM 23171189, Prodi Pendidikan Jasmani, kelas A, angkatan 2023, Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi PKS atau Pendidikan Kesehatan Sekolah, yaitu dengan tema pengetahuan umum gizi dan pengertian kebutuhan gizi. Nah, mungkin dari teman-teman masih ada yang belum terlalu mengetahui apa sih pentingnya kebutuhan gizi, bagaimana kebutuhan gizi sesuai tahap usia, dan masalah gizi dan dampaknya. Nah, untuk mengetahuinya, silahkan teman-teman menyimak video berikut. Gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara tubuh memperoleh, memanfaatkan, dan mengatur berbagai zat makanan yang dikonsumsi. Zat-zat makanan tersebut memberikan energi serta mendukung fungsi-fungsi tubuh seperti pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan tubuh. Selain itu, gizi juga berperan penting dalam pencegahan berbagai penyakit dan meningkatkan daya tahan tubuh. Secara sederhana, gizi adalah hubungan antara makanan yang dikonsumsi dengan proses-proses yang terjadi dalam tubuh. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis-jenis zat gizi yang diperlukan tubuh agar dapat menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh secara optimal. Yang kedua, jenis-jenis zat gizi. Terdapat 6 jenis zat yang dibutuhkan tubuh, yaitu yang pertama, karbohidrat, merupakan sumber utama energi bagi tubuh, terutama untuk otak dan sistem saraf pusat. Karbohidrat ditemukan pada sumber makanan seperti beras, roti, gandum, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Protein berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh serta menghasilkan enzim dan hormon. Protein ditemukan dalam daging, ikan, telur, kacang-kacangan, serta produk susu. Lemak memberikan energi cadangan bagi tubuh dan mendukung penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Lemak terdapat dalam minyak, mentega, kacang, dan ikan berlemak. Vitamin diperlukan dalam jumlah kecil untuk berbagai proses metabolisme tubuh. Vitamin dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air, misalnya vitamin C dan vitamin B kompleks, dan vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K. Zat-zat mineral berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, kontraksi otot, serta dalam proses pembentukan tulang dan gigi. Contoh mineral yang penting adalah kalsium, fosfor, zat besi, dan magnesium. Air, meskipun bukan nutrisi dalam arti kata lain, air sangat penting bagi tubuh karena membentuk sebagian besar komponen tubuh dan berperan dalam banyak proses vital seperti pencernaan, sirkulasi, dan pengaturan suhu tubuh. Yang ketiga, pengertian kebutuhan gizi. Kebutuhan gizi adalah jumlah zat gizi yang harus dipenuhi tubuh agar dapat berfungsi secara optimal. Kebutuhan gizi setiap individu berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor seperti usia,
jenis kelamin, status, kesehatan, aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, misalnya kehamilan atau menyusui. Secara umum, kebutuhan gizi terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu kebutuhan energi, merupakan jumlah kalori yang diperlukan tubuh untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, sirkulasi darah, dan pemeliharaan suhu tubuh serta untuk aktivitas fisik. Yang kedua, kebutuhan nutrisi atau zat gizi, mengacu pada kebutuhan akan zat gizi spesifik yang mendukung berbagai proses tubuh seperti pertumbuhan, pemeliharaan jaringan, sistem kekebalan tubuh, dan pencegahan penyakit. Yang keempat yaitu ada faktor-faktor mempengaruhi kebutuhan gizi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi seseorang antara lain yaitu usia, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda. Misalnya, anak-anak memerlukan banyak energi dan protein untuk mendukung pertumbuhannya, sedangkan lansia mungkin membutuhkan lebih banyak kalsium dan vitamin D untuk mencegah osteoporosis. Jenis kelamin, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan kebutuhan, terutama setelah masa pubertas terkait dengan perubahan hormon dan massa otot. Perempuan yang sedang hamil atau menyusui juga membutuhkan lebih banyak kalori, protein, dan zat gizi lainnya. Kemudian aktivitas fisik, individu yang aktif secara fisik atau yang memiliki pekerjaan fisik berat akan membutuhkan lebih banyak energi atau kalori dan protein untuk membangun dan memperbaiki otot serta mendukung kebutuhan energi. Yang selanjutnya itu kondisi kesehatan. Beberapa kondisi medis seperti infeksi, penyakit kronis seperti diabetes atau penyakit jantung, atau gangguan pencernaan dapat meningkatkan atau mengurangi kebutuhan gizi. Selain itu, obat-obatan yang dikonsumsi juga bisa mempengaruhi penyerapan atau kebutuhan gizi tubuh. Kemudian kehamilan dan menyusui. Wanita yang sedang hamil atau menyusui memerlukan peningkatan asupan gizi untuk mendukung pertumbuhan jaringan atau produksi ASI atau yang disebut dengan air susu ibu, yang membutuhkan lebih banyak energi, protein, vitamin, dan mineral. Yang kelima, kebutuhan gizi berdasarkan usia dan aktivitas. Kebutuhan gizi pada berbagai kelompok usia dan tingkat aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut. Bayi dan anak-anak. Bayi memerlukan air susu ibu atau susu formula yang mengandung gizi lengkap selama tahun pertama kehidupannya. Pada usia 2 tahun dan seterusnya, anak-anak membutuhkan kombinasi makanan bergizi untuk mendukung pertumbuhannya. Kemudian kalori, protein, dan vitamin A serta D sangat penting untuk perkembangan fisik dan otak. Di usia remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan memerlukan jumlah kalori yang lebih tinggi, terutama untuk mendukung perkembangan tulang dan massa otot. Kebutuhan gizi pada masa pubertas juga meningkatkan untuk mendukung perubahan hormonal yang terjadi. Dewasa. Pada usia dewasa, kebutuhan kalori mulai stabil, tetapi asupan gizi yang seimbang tetap penting untuk kesehatan tubuh dan pencegahan penyakit. Diet yang sehat berfokus
pada keseimbangan antara karbohidrat, protein, lemak, serta mikronutrien atau vitamin dan mineral. Kemudian di lansia, kebutuhan energi pada lansia biasanya menurun, namun kebutuhan akan protein, kalsium, dan vitamin D meningkat untuk menjaga kesehatan tulang dan otot. Kesehatan pencernaan dan hidrasi menjadi perhatian utama pada usia lanjut atau lansia. Yang keenam, pentingnya menjaga keseimbangan gizi. Mengonsumsi gizi yang seimbang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Kekurangan atau kelebihan zat gizi dapat menyebabkan gangguan kesehatan, misalnya kekurangan gizi, kekurangan energi atau zat gizi tertentu dapat menyebabkan malnutrisi yang berisiko meningkatkan kerentanannya terhadap infeksi dan menghambat pertumbuhan serta perkembangan. Kelebihan gizi, kelebihan kalori atau zat gizi tertentu seperti lemak dan gula dapat menyebabkan obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung. Pemahaman tentang gizi dan kebutuhan gizi sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup. Setiap individu memerlukan berbagai zat gizi dengan jumlah yang berbeda-beda tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas, serta kondisi fisiologisnya. Menjaga pola makan yang seimbang dan mengkonsumsi makanan bergizi sangat diperlukan untuk mencapai kondisi tubuh yang optimal dan mencegah berbagai penyakit. Mengonsumsi makanan bergizi secara teratur memiliki banyak manfaat untuk tubuh dan kesehatan secara keseluruhan. Makanan bergizi tidak hanya memberikan energi, tetapi juga mendukung berbagai fungsi vital dalam tubuh, menjaga keseimbangan metabolisme, serta mencegah berbagai penyakit. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai manfaat mengonsumsi makanan bergizi. Yang pertama itu ada meningkatkan energi dalam tubuh. Makanan bergizi yang seimbang dan memberikan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat, protein, dan lemak adalah zat gizi yang penting dalam penyediaan kalori. Energi ini digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh, mulai dari fungsi dasar seperti bernapas hingga aktivitas fisik yang lebih intens. Kemudian makanan bergizi yang mendukung sistem imun tubuh sehingga tubuh menjadi lebih kuat dalam melawan infeksi dan penyakit. Yang pertama itu adalah karbohidrat, sumber energi utama yang cepat diserap tubuh, memberi bahan bakar untuk otot. Yang kedua, lemak, memberikan cadangan energi yang dapat digunakan saat tubuh kekurangan energi cepat. Yang ketiga, protein, berfungsi untuk pemeliharaan dan perbaikan jaringan tubuh serta mendukung sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Bagi anak-anak, remaja, dan wanita hamil, makanan bergizi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Nutrisi yang cukup membantu pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan tubuh termasuk tulang, otot, dan organ. Selain itu, nutrisi yang tepat juga mendukung perkembangan otak. Yang pertama yaitu protein, mendukung pertumbuhan jaringan baru seperti otot dan kulit. Yang kedua, vitamin dan mineral seperti vitamin D dan kalsium
sangat penting untuk pertumbuhan tulang yang sehat. Yang ketiga, meningkatkan fungsi otak dan kognisi. Makanan yang kaya akan nutrisi juga berperan besar dalam meningkatkan fungsi otak dan kemampuan kognitif. Nutrisi tertentu seperti omega 3, vitamin B, dan antioksidan sangat penting untuk mendukung daya ingat, konsentrasi, serta fungsi mental secara keseluruhan. Yang pertama, omega 3. Ditemukan pada ikan berlemak seperti salmon, dapat meningkatkan komunikasi antar sel saraf di otak yang berperan dalam memori dan pengambilan keputusan. Vitamin B kompleks seperti B6, B12, dan folat berperan dalam menjaga sistem saraf agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Yang ketiga, antioksidan yang ditemukan dalam buah dan sayur melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang keempat, menjaga kesehatan dan sistem pencernaan. Makanan bergizi yang kaya akan serat seperti buah, sayur, dan biji-bijian sangat penting untuk mendukung kesehatan pencernaan. Serat membantu memperlancar proses pencernaan dan mengurangi resiko gangguan pencernaan seperti sembelit dan penyakit diverticulitis. Yang pertama, saraf mempercepat pergerakan makanan melalui saluran pencernaan dan membantu mengatur gula darah serta kadar kolesterol. Yang kedua, probiotik dan makanan fermentasi seperti yogurt juga mendukung keseimbangan mikrobiota khusus yang berpengaruh pada sistem pencernaan yang sehat. Yang kelima, mencegah penyakit dan menjaga kesehatan jantung. Makanan bergizi yang kaya akan lemak, sehat, serat, dan antioksidan dapat membantu mencegah penyakit jantung dan masalah pembuluh darah. Lemak tak jenuh seperti yang ditemukan dalam minyak zaitun, kacang-kacangan, dan ikan berlemak membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL. 1. Omega 3 dalam ikan berlemak juga membantu mengurangi peradangan dan mencegah pembekuan dalam yang berisiko menyebabkan penyakit jantung. Yang kedua, serat membantu menurunkan kadar kolesterol darah dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Yang ketiga, antioksidan dalam buah-buahan dan sayur membantu melawan peradangan dalam tubuh yang berkontribusi pada penyakit jantung. Baik, itulah tadi materi tentang karakteristik dan pendekatan dalam penjas adaptif. Semoga teman-teman dapat memahami materi tersebut dan semoga ilmu yang saya jelaskan menjadi suatu pengetahuan bagi teman-teman, dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga kita semua dalam lindungan dan diberikan kesehatan.